Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afamib izin bertanya mengenai surat Makkiyah dan Madaniyah. Itu cara kita membedakan surat Makkiyah dan Madaniyah itu bagaimana? Karena kan ada kalau yang kita tahu bahwa ayat Makkiyah itu berarti turunnya di Makkah, dan ayat Madaniyah itu turunnya di Madinah. Tapi ada ulama yang berpendapat bahwa eh, apa, walaupun setelah hijrahnya Nabi itu tetap disebut ayat Makkiyah walaupun turunnya bukan di Makkah begitu. Itu bagaimana bicara untuk apa? Agak beda. Syukran. Disebut di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam As-Suyuti, lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Di Imam As-Suyuti ada bahas secara khusus bab tersebut di kitab Al-Itqan. 2 jilid ya kitab itu. Sudah berapa tahun, sudah lama baca itu. Juga Imam Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran juga ada. Juga pembahasan ini juga dijelaskan oleh Imam Zarqani dalam kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Juga disebut oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir 510 Hijriah, wafat 597, dalam kitabnya Fununul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran. Dan yang akhir ini pengarang kitab tafsir Tuhfatul Tafasir ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Beliau punya kitab Ulumul Quran, judulnya At-Tibyan fi Ulumil Quran, juga membahas masalah Makkiyah dan Madaniyah. Baik. Pertama, perbedaan untuk bisa mendeteksi ini adalah Makkiyah dan ini adalah Madaniyah. Itu yang pertama adalah isi ayat itu jika berbicara tentang masalah-masalah hukum, itu kemungkinan besar Madaniyah. Masalah hukum. Karena hukum itu secara masif, ya, besar-besaran, ayat yang turun menerangkan tentang masalah hukum itu paling banyak di Madinah. Paling di Makkah itu akhir-akhir mau hijrah itu sholat. Tapi kalau puasa, zakat, haji, sedekah, apalagi kafarat, ya, kemudian diat, ini hukum-hukum semua ini di Madinah. Maka kalau kita baca ada ayat-ayat cerita hukum, itu kemungkinan besar, bahkan ulama mengatakan bahwa hampir keseluruhan itu adalah Madaniyah. Kemudian untuk mendeteksi ini Madaniyah atau Makkiyah, yang kedua, kalau Makkiyah itu berbicara tentang masalah akidah. Ya. Karena sedang membenahi pemahaman menyimpang kelompok kaum musyrikin yang menjadikan patung-patung sebagai Tuhannya. Sehingga yang dibahas ayat-ayat dan surat yang turun di Makkah itu berkaitan dengan pembenahan akidah. Maka yang paling banyak isinya berkaitan dengan masalah akidah. Uluhiyah, rububiyah, tauhid, ya, al-asma wa sifat. Itu paling banyak di Makkah. Karena dakwanya Nabi waktu itu dakwah kepada akidah dulu. Kan harus orang masuk Islam dulu. Syahadat dulu baru bisa sholat. Syahadat dulu baru bisa puasa. Bukan puasa dulu baru syahadat, kebalik. Nah, syahadat itulah pembenahan akidah. Maka kalau kita baca, kita sudah bisa mendeteksi, oh ini sekalipun kita sekarang kan sudah dibantu. Ya, ada surat kan sudah ditulis Makkiyah wa Madaniyah. Itu ijtihadnya sahabat. Sahabat yang meletakkan itu berdasarkan konsensus mereka. Itu kita bisa terbantukan. Oh ini surat Al-Baqarah ditulis di situ. Surat Fatihah ditulis di situ. Makkiyah misalnya. Surat Fatihah ini juga ada khilaf. Ada yang bilang Makkiyah, ada yang bilang Madaniyah, ada yang bilang Arsyiyah, ada yang bilang Makkiyah wa Madaniyah. Turun 2 kali katanya. Itu cara mendeteksi. Ya. Kemudian juga lafadz. Biasanya kalau Makkiyah itu ya ayyuhan nas.
Kalau Madaniyah, ya ayyuhalladzina amanu. Itu beberapa cara untuk bisa mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian definisi Makkiyah Madaniyah, ini ada 3 pendapat. Disebut dalam kitab Al-Itqan juga, fi ulumil Quran. Pendapat pertama, bahwa jika wahyu yang Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah, di saat itu tujuannya, khitabnya itu kepada penduduk Makkah, maka disebut Makkiyah. Misalnya ya ayyuhan nas, tapi yang dimaksud itu ya ayyuhan nas kepada sekelompok manusia yang ada di Makkah, disebut Makkiyah. Kalau yang disebut khitabnya itu khusus kepada orang-orang Madinah, dengan sebabnya mereka turunlah wahyu, maka khitabnya kepada mereka disebut dengan Madaniyah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, yang disebut Makkiyah dan Madaniyah, wahyu yang turun ketika Nabi berada di Makkah, sekalipun belum hijrah. Ya. Lagi di Makkah turun wahyu, Makkiyah. Lagi di Madinah turun wahyu, Madaniyah. Pendapat ketiga, ini yang saya pilih secara pribadi ya, yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul di saat Rasul belum hijrah. Semuanya itu disebut Makkiyah. Karena ada juga Nabi berada, wahyu itu turun, Nabi tidak berada di Makkah, juga tidak berada di Madinah. Kalau kita pakai rumusan tadi harus di Makkah. Kemudian Nabi tidak berada di Makkah, turun wahyu. Nah, ini apa namanya? Sulit untuk membuat satu definisi. Tapi ketika hijrah itu, makanya saya cenderung ke pendapat hijrah, Makkiyah Madaniyah. Kalau Nabi sudah sebelum hijrah namanya Makkiyah, sekalipun Nabi ada di Madinah misalnya, kemudian turun wahyu, dan itu belum sebelum peristiwa disebut juga tetap Makkiyah. Mau berada di mana tempat selain di kota Makkah, tapi sebelum hijrah maka disebut Makkiyah. Dan ketika setelah hijrah, semua wahyu yang diturunkan oleh Allah, Al-Quranul Karim kepada Rasul, itu disebut dengan Madaniyah. Begitu. Itu ada 3 pendapat. Mungkin selanjutnya dari jemaah yang mau bertanya. Habib, semoga Habib sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Habib izin bertanya, bagaimana kita bisa mengaplikasikan sikap ikhlas di dalam kehidupan kita sehari-hari? Syukran Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas ini artinya perbuatan yang murni bersih, motivasinya gak ada yang lain kecuali hanya mencari ridhonya Allah. Itu namanya ikhlas. Ini butuh riyadhah, latihan. Dia gak bisa instan, tahu-tahu orang langsung beramal, baru hijrah beramal langsung ikhlas, gak bisa. Latihan jangka panjang ya. Nah ini berkaitan dengan apa? Cara untuk bisa melahirkan ikhlas. Yang pertama adalah tadi, kita harus yakini bahwa yang kita lakukan ini semuanya Allah tahu dan Allah melihatnya dan mengetahuinya. Orang yang tidak ikhlas itu sebabnya kurang akan keyakinan terhadap apa? Terhadap janji Allah. Allah sudah janjikan bahwa orang-orang mukhlis itu dalam bahasa Al-Quran, mereka itulah yang melaksanakan agama ini dengan benar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin al-hunafa. Jadi pembenahan hati dulu. Kita yakini bahwa makhluk ini tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita. Kita melakukan kebaikan, mereka mau balas kita di akhirat gak bisa. Tapi kita harus yakini bahwa semua perbuatan kita itu dihitung oleh Allah, dibalas oleh Allah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Nah, rumusnya di situ. Jadi balasan Allah itu bukan balasan yang setimpal. Kita melakukan suatu kebaikan, Allah balas lebih baik. Bukan kebaikan yang sama. Kalau kebaikan yang sama itu makhluk dengan makhluk. Biasa pakai hitung. Oh, dia pernah kasih saya
beras 25 kilo, saya mau balas dia ya sekitar itulah 25 kilo, walaupun lebih sedikit. Tapi kalau Allah nggak bisa sama. Kebaikan yang kita buat satu kali Allah balas berapa Al-Quran? 10. Berarti Allah balas dengan sesuatu yang lebih baik. Dan balasan ini akan sangat bermanfaat di akhirat. Jadi ikhlas itu berbicara tentang amal soleh, tidak berbicara dengan yang lain. Amal soleh yang berkaitan dengan perintah Allah. Kan sekarang bahasanya bergeser. Saya ikhlas nih, main bola. Apa hubungan main bola dengan ikhlas? Karena jadi penjaga gawang, ya sudah anak ikhlas jadi. Karena jadi biasa ikhlas jadi. Ikhlas itu berkaitan dengan amal soleh. Itu gak masuk. Nah amal soleh ini kenapa harus ikhlas? Karena perintah ibadah itu pasti semuanya harus dilakukan karena Allah. Makanya niat-niat ibadah itu selalu ada lillah. Sholli pada maghribi. Itu apa? Lillahi ta'ala. Nawaitu sawma garin an adai fardhi syahri. Kata lillahi ta'ala. Jangan lil mertua, calon mertua. Melamar anak orang. Wah, anak pakai baju bagus. Suruh jadi imam, masya Allah. Ada surat yang buat mertua, calon mertua terkesan nih. Baca yang panjang. Itu semuanya lil mertua. Dia sudah motivasinya ke orang. Itu tidak ikhlas. Nah, ada rumusan tanda-tanda ikhlas. Kata Zunnun al-Misri itu min alamatil ikhlas. Daripada tanda-tanda ikhlas itu adalah istiwa'ul madah wa dzam indal 'ammah. Orang puji dia dengan amal yang dia lakukan atau orang yang mengkritik dan mencela dia dengan amal yang dia lakukan itu sama. Enggak berubah. Ada orang rajin sholat, terus ada yang kritik. Karena ini bikin diri soleh-soleh. So suci, bikin diri alim, bikin diri ustaz. Akhirnya besok sudah gak hadir, gak ikhlas. Lah kau beramal karena orang atau karena Allah? Kenapa dengan ucapan dia kau berubah? Iya kan? Begitu. Dipuji juga sama. Dipuji, masya Allah kau punya ibadah. Dia punya hati sama. Itu namanya ikhlas, tanda pertama kata Imam Zunnun al-Misri. Susah kan tuh. Yang kedua, nisyanu ru'yatil amal fil amal. Nisyanu ru'yatil amal fil amal. Tanda ikhlas yang kedua, amal yang dia lakukan lupa. Dia tidak ingat. Kalau dia ingat, itu belum ikhlas. Dibantu, ada orang dibantu. Minta bantuan orang. Kasih, ini ikhlas saya kasih 1 juta. Itu ketemu 20 tahun berikut. Masih ingat lah 1 juta yang saya kasih dulu 20 tahun lalu. Dia bisa ingat selama itu. Kalau ikhlas, lupa. Makanya kadang-kadang orang ikhlas itu, dia kasih itu, orang itu datang. Itu bilang, kemarin semua kasih dia. Kapan ya? 3 hari lalu tuh. Anak lupa. Ini antara dia pikun atau dia 3 hari lalu kan kalau cepat. Iya. Artinya begitu, orang tuh ikhlas dia lupakan kebaikannya karena dia tidak mengharap balasan orang. Ada orang berbuat baik karena karena dia mendapatkan kebaikan orang itu, balas budi. Itu wajar. Tapi orang ikhlas itu gak pandang bulu, mau ini yang gak pernah. Makanya ada satu hadis Nabi didik cara ikhlas itu luar biasa. Apa kata Nabi itu? Ya. Ahdi liman la tu'ti. Tu'ti. Atau kama qala. Ahdi liman la yu'tika. Berikanlah hadiah kepada orang yang tidak pernah memberikan apapun kepadamu. Ahdi liman la yu'ti. Berikanlah hadiah kepada orang yang tidak pernah memberikan
hadiah atau apapun kepadamu. Ini kan didikan apa? Ikhlas. Kalau kau kasih hadiah kepada orang yang juga sering berikan hadiah, itu memang harus. Kalau kamu gak pernah kasih, kamu kurang ajar. Iya, balas budi. Dia sudah buat baik, kamu mampu untuk balas. Itu harus. Bahkan Nabi katakan, paling minimal kalau gak bisa balas karena gak ada kemampuan, maka ucapkanlah jazakallah khair. Khairan jaza. Semoga Allah membalas kepadanya kebaikan. Nah, tanda yang ketiga, kata Imam Al-Misri, iqtida'u thawab fil akhirah. Semua amal soleh yang dilakukan, dia hanya berharap dapat ganjaran pahala di akhirat. Ini versi Zul Al-Misri. Ada kan yang beramal karena iming-iming duniawi. Walaupun dalam bentuk amal baca, sekian dapat fadilah ini. Itu tidak dilarang, karena Nabi yang ajarkan seperti itu. Bukan hanya Nabi yang ajarkan, Allah ajarkan. Karena fitrah manusia itu suka hadiah. Melakukan sesuatu harus ada pemberian. Kayaknya di dalam Al-Quran kan Allah sebutkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wal jannah arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Ayo segera kalian bertobat. Aku sudah siapkan. Jadi Allah suruh bertobat, suruh beramal, aku sudah siapkan hadiah. Surga bagi orang yang bertakwa. Itu kan apa? Memberikan iming-iming. Tapi untuk selevel Zunun al-Misri, Sufi, dia mengatakan yang namanya ikhlas dan mengharapkan yang duniawi. Semua yang dilakukan hanya mengharap kebaikan di akhirat. Nah, itu 3 tanda ikhlas. Yang disebut oleh Imam Zunun al-Misri. Nah. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, Nabiullah Muhammad SAW, Rasulullah itu adalah contoh seorang tauladan, pemimpin bagi kita semua. Nah, Habib, bagaimana cara Rasulullah menjadi seorang pemimpin yang baik bagi sahabat-sahabat yang pada zamannya dan yang bisa kita ambil dan aplikasikan di dalam pekerjaan kita dalam sehari-hari? Syukur Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa cara pemimpin? Nah, ini sebenarnya panjang ya. Tapi saya sudah pernah bahas di Muhajirin. Jadi kesimpulannya itu ada di dalam penjelasan Imam Al-Mawardi. Imam Al-Ghazali Al-Mawardi. Di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Mungkin di situ ada 6 apa 7 kriteria. Ya, singkatnya itu yang pertama, orang itu harus apa namanya? Al-adl. Adil. Nah, bahasa di dalam kitab-kitab para ulama ketika menyebutkan adil bukan seperti yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Kalau adil kan artinya kita tidak berpihak kemanapun ya, kita posisinya selalu netral. Itu kan istilah dalam bahasa Indonesia namanya adil kan. Kita tidak berpihak ke A, tidak berpihak ke B. Kita selalu menempatkan posisi di tengah. Itu bahasa Indonesia disebut dengan adil. Tapi kalau dalam turof peninggalan intelektual para ulama muslim ketika menyebutkan adil, itu maknanya luas. Adil itu masuk juga amanah, meninggalkan dosa-dosa, jujur, akhlak yang baik. Makanya dalam istilah ilmu hadis kan disebut dengan adil, fiqh wa adl. Namanya ilmu jarhi wa ta'dil. Ta'dil dari kata adil. Jadi maknanya luas. Jadi dia harus akhlaknya baik, orangnya jujur, amanah, ya. Kemudian tidak berdusta, tadi jujur, menjaga diri dari dosa, menjaga muro'ah, kehormatan dan seterusnya. Itu namanya adil.
Jadi adil itu panjang dia. Itu baru satu. Yang kedua berilmu. Harus pemimpin itu dia memiliki ilmu. Karena dia sedang mengatur urusan negara dan rakyat. Dalam hadis Nabi katakan, "Iza wussidal amru ila ghairi ahlihi falyantadir sa'ah." Kalau satu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Adil. Jadi tidak cukup soleh, tapi harus berilmu ketika sudah menjadi pemimpin. Karena tercatat dalam sejarah salah satu sahabat yang sangat baik, sangat jujur, sangat adil, yaitu Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, pernah meminta kepada Rasul jabatan, tapi Rasul tidak kasih. Bahkan keluar satu riwayat bahwa jabatan yang diperebutkan itu kalau tidak dilaksanakan dengan baik ketika sudah menjabat, dia menjadi penyesalan di hari kiamat. Nah, dari sini kita bisa pahami tidak cukup orang itu baik ketika dia dilantik atau diangkat sebagai pemimpin, calon pemimpin. Dia harus adil dan memiliki ilmu. Yang ketiga sehat. Sehat secara fisik. Imam Mawardi mengatakan tidak boleh pemimpin yang misalnya telinganya tuli, atau dia bisu, atau dia buta, nggak bisa lihat sama sekali. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena dia ingin melihat satu kenyataan atau satu masalah. Kalau misalnya dia buta, dia nggak bisa lihat. Orang bisa menyampaikan hal yang berbeda, dan tidak lihat. Kalau dia bisu, dia ingin menyampaikan gagasan, bisa salah paham. Itu harga minyak turun ya, maksudnya begitu. Iya. Harga minyak berapa liter sekarang? Iya. Dia punya maksud mau turun ya. Oh ya. Naik 50.000. Lalu dia mau kasih turun. Kenapa? Karena dia tidak mampu menyampaikan dengan benar keputusannya. Ini kan fatal. Ini bukan dari saya ya. Jangan nanti marah. Itu Imam Mawardi, Al-Ghadi Al-Mawardi yang tulis dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Kemudian begitu juga. Telinga juga, ini juga masalah telinga. Pemimpin dalam forum misalnya itu. Ini lagi jelaskan masalah pertambangan, dia dengar salah masalah olahraga. Akhirnya jadi kacau. Jadi syaratnya harus sehat. Seorang pemimpin, matanya, telinganya, lisannya. Yang keempat itu sehat secara fisik. Ya, karena kan dia harus melakukan banyak kunjungan-kunjungan, baik di daerah-daerah yang dia pimpin ataupun kunjungan-kunjungan luar negeri. Itu antum bisa bayangkan, itu Imam Mawardi tahun 450 Hijriah wafat. Tapi sudah bisa menjelaskan ya bagaimana syarat-syarat pemimpin yang ideal ya, dengan sangat luar biasa. Yang kelima, dia memiliki sifat kebijaksanaan. Bijak. Ada orang yang berilmu tapi tidak bijak. Akhirnya ilmunya jadi rusak. Ilmunya jadi rusak. Misalnya apa? Misalnya orang berilmu tapi tidak bijak, ketika menyampaikan kebaikan bukan pada waktunya. Ada orang datang ke rumahnya, belum makan, lapar, baru lagi dari luar kota baru datang. Dia tahu orang ini butuh nasihat karena banyak kekurangan. Dijelaskan, kamu ini saya dengar karena saya sayang sama antum kan, antum jangan tinggalkan sholat, kita ini kan sepupu, jadi saya mau sampaikan itu tidak boleh begini. Hadisnya, ayatnya dijelaskan, itu kan ilmu tuh. Tapi dia tidak bijak. Orang yang lapar butuh makan, bukan butuh nasihat. Bagaimana? Kasih kanyang dulu dia. Ayo makan dulu. Saya makan. Habis makan kasih buah, kasih es krim semua. Dia sampai dia duduk
Ini baru antum kasih nasihat. Oh itu masuk tuh. Masuk. Oh iya itu. Apalagi tambah amplop lagi. Wih, bisa. Nah, itu namanya hikmah. Bijak. Ada juga yang belum kenal sama orang itu, datang di masjid. Misalnya mimbar itu sunnahnya itu kanan. Mic-nya itu sisi kanan. Karena sunnah khotib itu harus berada di sisi kanan. Tongkatnya megang tangan kiri. Dia sampai di masjid itu baru pertama kali itu. Nah, belum kenal sama orang. Habis sholat itu salah itu semua itu. Harus ya, baru datang ini. Nabi mengatakan begini-begini atau ulama fikih mengatakan dalam kitab tuh. Oh dia berilmu tapi tidak hikmah. Ini orang kamu baru kenal. Terus bagaimana? Kalau sudah lama di situ, sudah kenal dia punya pengurus, sudah kenal orang-orang di situ. Nah, dari pengurusnya ini yang BKM orang empat mata. Ini dalam kitab itu harus sisi kanan. Oh pasti dengar kan sudah kenal. Oh begitu. Tapi baru pertama kali injak gitu terus kasih salah. Itu gak bisa. Ada juga yang baca doa salah misalnya Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Udah. Kita baru kenal tuh. Tadi ngapain doa salah. Jadi marah. Yang betul tuh maf'ul bih husnul khotimah. Tambah marah dia. Tapi kalau sudah lama kenal, ya dia sudah akrab sama kita, baru kita sampaikan, didengar begitu. Itu ilmu dan hikmah dia beriringan. Jadi tidak langsung ini salah, ini haram, ini tidak boleh. Nah orang yang punya hikmah juga memberikan nasihat, dia lihat orangnya. Ini lebih tua dari saya, jangan. Cari. Misalnya orang tua kita buat salah. Gak bisa anak memberikan nasihat. Sekalipun orang tua salah. Caranya gimana? Bisa obrolkan ke orang yang dekat dengan orang tua kita. Atau keluarga kita. Atau ibu kita. Misalnya bapak, ibu. Tapi kalau anak, abah salah. Abah. Ya, Nabi mengatakan begini ayat namanya su'ul adab. Su'ul adab sama guru. Nah itu jadi kalau hikmah pada porsi yang tepat. Kasih nasihat orang gak boleh di depan orang banyak. Bukan nasihat mempermalukan orang. Tapi kalau hikmah yang bicara empat mata boleh. Sampaikan. Begitu. Nah, itu ilmu wal hikmah. Ini pertanyaan apa tadi? Sampai lupa. Oh itu syarat pemimpin. Jadi ada 7 lah. Itu dipanjang di kitab Imam Al-Mawardi. Saya sudah terangkan di Masjid Muhajirin. Ya, insyaallah. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya bagaimana istihad atau cara sahabat-sahabat Nabi untuk mengumpulkan satu demi satu ayat-ayat suci Al-Quran yang terpisah menjadi keutuhan satu surat Al-Quran. Jadi di zaman Rasul ayat turun ke Rasul berapa lama? 23 tahun. Al-Quran itu dia menjadi lengkap 30 juz. Itu masanya 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Nah, ada di antara mereka, memang Allah sudah pilih ya, kelebihan orang-orang Arab di zaman itu, khususnya di zaman Rasul itu, mereka itu punya kekuatan hafalan luar biasa. Sekalipun banyak di antara mereka juga yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Tapi ketika mendengar apa yang Nabi sampaikan, terekam akal mereka. Jadi Abu Hurairah itu pakai hafalan, gak pakai tulis. Abu Hurairah tidak menulis hadis, tapi menghafal. Nanti muridnya yang mencatat dari hafalannya. Ya, dari hafalannya. Ada juga yang pandai menulis, seperti siapa? Abdullah bin Amr bin As. Ditulis di pelepah kurma, ditulis di sahifah.
ada lembaran dari kulit hewan, ya. Ada juga yang menulis di lauh, di papan-papan kecil, ada yang menulis di kain, macam-macam tuh ditulis. Nah, di masa Rasulullah SAW memang berupa mushaf itu yang utuh belum ada. Karena memang awal-awal ada larangan dari Nabi untuk mencatat ayat suci Al-Quran. Tidak. Mencatat hadis. Al-Quran itu tidak ada larangan untuk mencatat. Kenapa hadis dilarang? Karena takut hadis tercampur dengan Al-Quran. Karena Al-Quran kan masih turun wahyunya. Sedangkan ada yang sibuk lagi menulis hadis Nabi. Khawatir tercampur. Jadi penulisan sudah ada sejak awal turunnya Al-Quran. Setelah wafatnya Rasul SAW, para sahabat bermusyawarah. Karena sebab apa? Banyak penghafal Al-Quran yang wafat di medan perang. Tadi kan dalam sejarah banyak di antara mereka itu hafal Al-Quran tapi tidak menulis. Al-Qurannya ada di hafalan mereka. Berjihad perang meninggal, hilang nih. Kekhawatiran itu muncul. Nah ini kalau dibiarkan, kalau dia kan bisa habis hilang ya Al-Quran. Bagaimana caranya? Sudah kita tulis, kodifikasi. Dibuatlah satu mushaf. Itu yang diperintahkan Zaid bin Thabit. Imam Ali bin Abi Thalib juga secara mandiri melakukan pengumpulan itu. Ya, pengumpulan itu secara mandiri. Makanya beliau tidak sempat membaiat Sayyidina Abu Bakar. Karena lagi sibuk mengkodifikasi Al-Quran. Ubay bin Ka'ab juga berusaha mengkodifikasi sendiri. Jadi tidak secara resmi ada, secara personal sahabat-sahabat itu mereka secara mandiri mengumpulkan dan ingin mengkodifikasi Al-Quran menjadi mushaf yang mereka miliki. Secara kenegaraan diusulkan ada Zaid bin Thabit. Jadilah dikumpulkan itu. Dan itu harus dibawakan saksi sahabat. Disebutkan ayat ini, benar hafalannya benar. Diuji coba. Ditulis lagi begitu. Setelah ditulis disampaikan lagi kepada yang hafal Al-Quran. Coba dibaca. Oh benar, ini ayatnya begitu. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya jadilah mushaf. Mushaf itu sudah ada di masa khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dilanjutkan lagi di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Agama Islam tersebar meluas. Ini saya baca di kitab Tarikh Masahif karya bukan Musa Jarullah. Di kitab Al-Itqan juga ada. Ya. Tapi Musa Jarullah menulis kitab Tarikh Masahif. Juga anaknya Abu Dawud. Ya, Imam Abu Dawud punya anak namanya Ibnu Abi Dawud juga menulis tentang sejarah mushaf Al-Quran. Akhirnya sudah ketika dikodifikasi sampai masa Sayyidina Utsman bin Affan jadi problem. Karena agama Islam wilayahnya itu wilayah kekuasaan khilafah Sayyidina Utsman bin Affan itu sudah meluas sampai ke Afrika, sampai ke Syam. Di situ kan mereka punya lahja, punya logat itu berbeda dengan logatnya orang Arab. Dan kiroah tersebar banyak. Kiroah ini kan banyak di zaman Nabi. Tapi yang terakhir namanya al-kiroah al-ashrah, kiroah 10. Tapi kalau dalam awal-awal sejarah lebih dari itu. Bacaan yang satu negara satu bacanya beda, Mesir beda dengan Syam beda dengan bacaan Al-Quran di kota Madinah. Mushafnya juga ditulis sesuai tempatnya dan qiraahnya hanya berbeda-beda. Jadilah masalah waktu itu. Akhirnya Sayyidina Utsman meminta Al-Quran yang ada, dia punya Al-Quran induk. Itu nanti, jadi Al-Qurannya itu dikirim, mereka salin. Nah salinnya ini kadang dengan qiraah mereka. Sehingga yang induk ini, ya mereka salin lagi, jadikan induk yang kedua. Itu berbeda dengan yang di Madinah. Yang di Syam juga berbeda. Jadi Al-Qurannya sama tapi dialeknya, logatnya beda, qiraahnya juga menjadi beda. Diambil semua tuh, mana yang kalian catat itu, yang jadi induk kalian Al-Quran, dibawa kirim ke Madinah.
Kemudian diambillah mushaf yang paling awal yang ada dimiliki oleh Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah itu putrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Dia punya mushaf yang awal itu. Diserahkan Sayyidina Utsman. Nah, ketika Sayyidina Utsman, kita jadikan ini sebagai apa? Standar Al-Quran. Semua Al-Quran harus sama seperti yang ini. Jangan pakai yang lain. Terus yang lain di mana? Dibakar. Bakarnya itu bukan menghinakan, untuk apa? Untuk memusnahkan agar jangan ada masalah. Agar Al-Quran yang dipakai satu ini saja standarnya. Jangan sampai ada banyak standar ini. Disitulah ulama-ulama membolehkan kalau kita temukan Al-Quran yang rusak, ya, itu dibakar. Al-Quran yang rusak. Ada yang mengambil pendapat ditanam. Dari situ dalilnya bahwa Al-Quran dibakar itu boleh kalau dia rusak, karena Sayyidina Utsman ijtihadnya dengan cara apa? Membakar Al-Quran. Maka dinamakanlah Mushaf Utsmani. Inilah yang disebarkan. Nah, sampai sekarang yang kita gunakan ini itu Mushaf Utsmani. Nanti qiraahnya berkembang sesuai dengan ilmu qiraah. Qiraah Nafi', Al-Kisai. Tapi Al-Qur'annya sama. Al-Qur'annya sama. Kalau qiraahnya sudah berbeda, memang ada beberapa lafaz berbeda. Tapi yang di Indonesia, qiraah Asim riwayat Hafiz, Thariqah Syatibiyah, nah kita menggunakan Mushaf Utsmani. Nah, itu sejarah singkatnya seperti itu. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.